Bismillahirrahmanirrahim. Video ini akan menjelaskan mengenai pos pembinaan terpadu dalam upaya untuk menurunkan angka prevalensi penyakit tidak menular. Materi ini, PowerPoint ini, saya dapatkan dari salah satu website Blogspot, WordPress ya. Jadi web dari sebuah puskesmas. Nanti link sumbernya akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwa penyakit tidak menular ini perlu segera ditangani. Sebab penyakit tidak menular ini adalah penyakit kronis yang bisa bertahun-tahun berada dalam manusia. Dan orang yang beresiko tinggi penyakit tidak menular ini adalah lansia. Maka dari itu, khusus untuk penyakit tidak menular pada lansia, ini programnya adalah Pospindu, pos pembinaan terpadu. Pospindu ini hampir sama dengan Posyandu. Namun bedanya, Posyandu atau pos pelayanan terpadu itu untuk balita, untuk bayi. Namun untuk lansia ini namanya Pospindu. Jadi jangan sampai salah. Biasanya di lapangan sering mengatakan posyandu lansia. Ini salah. Yang betul adalah Pospindu. Perlu diketahui bahwa Pospindu ini merupakan bentuk aktif masyarakat dalam monitoring atau mengawasi resiko penyakit tidak menular pada orang-orang yang beresiko. Jadi untuk Pospindu ini konsepnya hampir sama dengan Posyandu, yang melaksanakan adalah kader. Namun untuk Pospindu PTM ini fokus pada monitoring resiko-resiko penyebab penyakit tidak menular. Nah, resiko-resiko ini misalnya seperti indeks massa tubuh misalnya, tekanan darah misalnya, yang beresiko menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Misalnya penyakit jantung koroner, misalnya penyakit stroke. Ya, gitu. Nah, yang utama adalah pengendalian secara mandiri. Pengendalian secara mandiri adalah pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa perlu adanya bantuan orang lain. Sebetulnya Pospindu ini adalah konsep pemberdayaan masyarakat, bentuknya Pospindu, di mana pemberdayaan masyarakat outputnya adalah masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang dapat mengusahakan kesehatannya sendiri. Tujuan utamanya dari Pospindu adalah termonitornya faktor resiko. Jadi faktor resiko dapat kita nilai ya paling tidak setiap bulan. Setelah itu terdeteksinya faktor resiko PTM. Jadi kayak warning di awal. Sebelum penyakit tidak menular itu ada, karena kita tahu sign-nya atau kita tahu tanda-tandanya di awal, kita bisa mencegah penyakit itu. Misalnya penyakit jantung koroner, ini awal-awalnya adalah hipertensi. Maka sebelum sampai masuk ke jantung koroner atau penyakit jantung koroner, kita cegah dulu nih hipertensinya, kita hilangkan dulu. Setelah itu, Pospindu ini dapat meningkatkan kasus yang datang berobat ke fasilitas kesehatan dan terkendalinya penyakit. Maksudnya adalah begini. Di Pospindu ini ada sistem rujukan. Biasanya orang datang ke puskesmas malas gitu biasanya. Ya males lah atau mungkin ribet lah gitu. Tapi dengan adanya Pospindu, maka Pospindu ini adalah memiliki link dengan puskesmas sehingga jika ada orang yang memang perlu dirujuk atau orang yang perlu untuk ditangani segera, dia dapat diarahkan ke puskesmas.
Sasarannya adalah kelompok yang beresiko penyakit tidak menular dan orang yang penyandang PTM atau dia memiliki penyakit tidak menular yang berusia lebih dari 15 tahun. Sebetulnya posbindu ini tidak hanya untuk lansia, tapi khususnya bagi yang umur-umur dewasa ini jika memiliki PTM, ya, yang memiliki penyakit tidak menular apapun itu disarankan ikut untuk posbindu untuk menilai resiko secara berkala. Nah, ini adalah jargon untuk saat ini. Cerdik, cek kondisi kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Sebetulnya ini adalah jargon jargon pada posbindu yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Nah, ini ada posbindu, ya, ada posbindu PTM dasar dan ada posbindu PTM utama. Di mana bedanya antara PTM dasar dan PTM utama adalah di kegiatannya. Kegiatan posbindu PTM dasar ini adalah wawancara perilaku pada responden untuk mengetahui perilaku beresiko dan gejala PTM pada seseorang. Yang kedua, pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan, body fat analyzer, ya, lingkar perut. Setelah itu juga ada pengukuran tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi. Ingat, yang dideteksi adalah faktor risiko untuk mengira ya atau kira-kira ke depannya ini PJK atau stroke itu seperti apa dan dapat dicegah terlebih dahulu. Dan tidak lanjut faktor risiko PTM secara dini berupa konseling, diet sehat, stop merokok, pengendalian stres, dan aktivitas fisik atau yang lainnya yang kira-kira perlu untuk untuk upaya pengendalian. Namun pada PTM utama adalah dia ada kegiatan tambahan. Kegiatan utama tetap ada ya dan ada kegiatan tambahan. Jadi seperti pemeriksaan-pemeriksaan biomedis tubuh, ya, pemeriksaan cairan tubuh, gula darah, kolesterol. Nah, setelah itu ini respon cepat kedaruratan, pemeriksaan IVA, ya, pemeriksaan klinis payudara untuk mendeteksi kanker payudara. Jadi ada kayak seperti cek atau tes laboratorium di Posbindu PTN. Namun bukan di tempat itu, tapi lebih ke fasilitas sebetulnya ya, antara utama dengan yang dasar. Seperti Posyandu, bahwa Posbindu ini memiliki 5 meja. Jadi ketika orang pertama kali masuk, dia akan dihadapkan pada meja pertama. Di meja pertama ini ada registrasi, ya, pemberian nomor kode dan sebagainya. Meja 2 wawancara, pengisian KMS, ya. Sama juga kalau orang tua atau lansia yang mengikuti Posbindu ini dia ada buku KMS seperti yang anak bayi. Setelah itu pengukuran faktor risiko. Tadi ya ada pengukuran lingkar perut, indeks massa tubuh, terdiri dari berat badan, tinggi badan. Setelah itu pemeriksaan faktor risiko. Ya, kalau ini pengukuran ini pemeriksaan. Jadi dikaji lebih lanjut. Yang kelima adalah konseling. Gitu. Nah, ini sistem 5 meja yang saya bilang tadi bahwa pertama masuk ini ada kader ya untuk pendaftaran registrasi. Ini pengisian KMS, meja 3 pengukuran faktor risiko PTM, BB, TB, lingkar perut, tekanan darah. Setelah itu meja 4 pemeriksaan faktor risiko PTM. Ya, jadi pemeriksaan secara medis ya, secara biomedisnya, secara klinisnya. Setelah itu juga yang terakhir ada di pelayanan konseling. Pada kegiatan pendaftaran, di sini ada pengisian nomor urut.
mengisi identitas, ini perlu identitas. Karena kenapa? Jika nanti ada permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk segera ditangani dan didatangi orangnya, maka harus jelas di mana tempatnya. Jangan memberikan informasi yang palsu. Lanjut ke meja 2. Di meja 2 ini wawancara mengenai riwayat penyakit di keluarga seperti apa, riwayat penyakit responden sebelum seperti apa, wawancara faktor resiko, apakah merokok, minum alkohol, apakah sering makan asin, ya makanan manis, makanan tinggi lemak dan sebagainya. Jadi intinya di meja 2 ini eh, wawancara ya menilai faktor resiko. Meja 3 ini pengukuran secara em, ilmiahnya. Ya. Misal begini, BBTB tadi di awal sudah melakukan pengukuran. Ya, jadi pengukuran langsung di sini diberikan apa hasilnya. Beda dengan yang di meja 2 ini baru diwawancara, namun untuk di meja 3 ini sudah diukur. Ini untuk yang indeks massa tubuh, yang resiko kegemukan. Ini lingkar perut, ya. Setelah itu em, untuk mengukur juga terkait obesitas sentral. Tekanan darah juga diukur di meja 3. Setelah itu di meja 4 ini lebih ke pemeriksaan secara medis atau pemeriksaan secara laboratorium. Ya, walaupun tidak dilaksanakan di laboratorium. Namun misalnya seperti pemeriksaan kadar gula darah misalnya. Ini kan bisa langsung di tempat. Ya, bedanya dengan yang tadi di meja 3. Meja 3 ini lebih ke pengukuran antropometri. Ya, pengukuran secara yang dilakukan misalnya kayak tekanan darah secara fisik begitu. Namun kalau meja 4 yang diukur adalah spesimen, ini bisa juga. Atau darah kayak kadar gula darah gitu ya. Nggak perlu ini di laboratorium. Anda yang penting punya alatnya, Anda cek darah sudah langsung keluar hasilnya. Ini juga pemeriksaan lipid darah. Nah, ini di meja 5 konseling. Ya, untuk konseling ini mengenai faktor-faktor risiko yang kiranya bisa diupayakan untuk dihindari. Konseling individu, ya, ini kegiatannya ada konseling individu, ada mengukur kebutuhan kalori, food model, penyuluhan, senam bersama, dan sebagainya. Jadi konseling itu tidak harus Anda tatap muka ngobrol, tidak harus, ya. Baik, ini beberapa gambarnya, meja 1, meja 2, meja 3. Ya, meja 3 pengukuran tekanan darah, meja 2 ini penggalian informasi dengan wawancara. Meja 4 ini pengukuran secara sampel tubuh, misalnya darah dan sebagainya. Meja 5 konseling. Konseling nggak harus kok Anda wawancara, Anda person to person, ya. Di sini konseling ini lebih mengenalkan bagaimana hidup yang sehat dan sebagainya. Ini alur tindak lanjutnya, ya. Jika ada masyarakat ini yang dikatakan rujukan tadi, ya. Jika hasil dari Puspindu ini diperlukan untuk rujuk ke puskesmas, maka perlu adanya rekomendasi. Ya, rekomendasi dari Puspindu setempat yang dia melakukan pemeriksaan tersebut. Oke, ini mungkin KMS hampir sama dengan yang bayi. Hampir sama sebenarnya konsepnya antara Pospindu dengan Posyandu. Bedanya kalau Posyandu itu untuk balita, bayi balita, kalau untuk Pospindu ini untuk usia-usia dewasa, lansia yang memiliki resiko maupun penyakit tidak menular. Baik, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Video epidemiologi penyakit tidak menular Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih.